Udah libur ya sekolahnya ya, Gias. Berarti ngapain? Sekarang aktivitasnya apa? Masih magang, Miss. Oh iya, magang. Oke. Semangat magangnya. Danang gimana? Masih remedi? Remedi. Belum mau answer. Oke. Kansa, Emil, kameranya. Rainer. Rainer nggak masuk ya minggu lalu. Sama Auni. Halo Auni. Bisa dengar suara Miss? Oke. Oh iya, teman-teman, minggu depan kalau kita mulai jam 19 lebih 15 aman nggak? Atau kemalaman? Coba bersuara. Aman, Miss. Udah libur juga sih. Tapi bebas, bebas yang lain, Miss. Saya tanya yang lain dulu. Ya, voting ya kita ya, voting. Nanti voting di grup aja deh. Karena di sini azan Isya itu jam 7 lebih 5 ya, jadi nanggung gitu loh. Sekalian. Nanti voting di grup di ini ya, di setuju apa enggak kalau mulainya jam 7 lebih 15. Oke, nah kan udah libur sekolahnya. Ayo semangat lagi belajar codingnya. Emang ada yang masih sekolah, masuk sekolah? Nggak ada kan? Masuk pun nggak ada pelajaran kan? Jadi harusnya agak ini ya teman-teman. Agak waktunya agak luang. Oke, Miss tunggu Auni dan Reiner menyalakan kamera ya. Fadil juga, Miss tunggu menyalakan kamera. Oke, ada Reiner udah. Oke teman-teman, nah em, minggu lalu kita buat game apa? Ayo disebutkan. Minggu lalu kita buat game, apa namanya? Fardan lupa, Danang, Yang bos bukan, Miss. Pah, Yang bos itu bukan. Ghost, bukan. Ini, game apa tuh? Snake and Dragon. Kesatria dan naga. Nah, ini ya. Minggu lalu kita buat game ini cuma tapi belum selesai. Hari ini kita selesaikan. Bagi yang minggu lalu nggak masuk atau baru bergabung hari ini, Miss kasih gambaran gamenya kayak gimana. Ayo diperhatikan ya. Ini versi udah jadinya. Jadi
Ada kesatria namanya Richard. Nah, Richard berdiri di pintu masuk ke hutan yang penuh dengan bahaya. Apakah Richard sudah siap untuk pergi ke dalam hutan dan melawan musuh? Kalau dijawab iya, nah muncul seorang prajurit namanya Peter. Jadi setiap karakter yang ada di game ini punya nyawa dan armor. Armor itu seperti pelindung ya, baju pelindung, tapi bentuknya angka. Armornya kebetulan 0 di sini, nyawanya 15. Apakah mau bergabung di dalam pertarungan? Ya. Nah, Peter menerkam Richard, artinya kesatria melawan prajurit. Nah, habis habis bertarung, eh, nyawanya Peter jadi 15, armornya jadi 0. Sedangkan untuk Richard nyawanya 50, armornya 15. Nah, nanti akan terus seperti ini sampai salah satu nyawanya 0 atau ada yang mati, yang kalah. Nah, ini misia lagi ya. Nah, sampai pada akhirnya, nih teman-teman lihat, sampai pada akhirnya Richard nyawanya 0. Jadi Richard yang kalah, terus ada tulisan kesatria atau Richard tewas dalam pertempuran dengan musuh. Selesai gitu. Jadi saling menyerang sampai nyawanya 0, yang 0 yang kalah gitu. Oke, ada yang mau tanya soal gamenya? Saya Miss, saya lupa fungsinya di mana. Fungsinya maksudnya Kok apa sih? Kodenya di mana? Kok coding? Apa sih? Saya lupa. Oh, susunannya saya lupa ya di mana kemarin. susunan kodenya. Iya, susunan kodenya. Oke, sebenarnya kita udah buat di nomor 16, 17, tapi kita mau buat baru di nomor 18 karena di sini ada Auni dan Reiner yang minggu lalu nggak ikut. Jadi kayak kita mulai dari awal dan nggak banyak juga sih kemarin kan, jadi sekalian. Oke, Miss. Mm-mm. Mulai dari awal. Oke, gitu ya. Jadi ada dua karakter di sini yang kesatria sama prajurit. Kesatrianya ceritanya yang baik, prajuritnya yang jahat. Jadi bertengkar gitu. Nah, terus kita harus mengimplementasikan inheritance atau warisan di dalam game kita. Apa itu warisan? Jadi warisan itu kalau di dunia nyata contohnya gini. Mungkin kita ganti istilahnya jadi ini ya, kelas sama subkelas. Kelas sama subkelas, contohnya ada ini, komputer sama komputer yang menggunakan Linux. Kira-kira kelasnya yang mana? Komputer atau komputer ini? Nah, kelas itu lebih luas daripada subkelas. Berarti yang mana?
komputer. komputer, betul. Nah, di sini ada kelas namanya komputer. Nah, subkelasnya komputer yang menggunakan Linux. Linux itu sistem operasi ya, teman-teman. Kalau laptop kita sistem operasinya Windows, mungkin ada yang Mac OS. Nah, itu namanya sistem operasi. Nah, jadi kalau ada kelas komputer, subkelasnya komputer yang menggunakan Linux, satu. Kedua, komputer yang menggunakan Windows. Ketiga, komputer yang menggunakan Mac OS. Dah, Miss nggak tahu ya apa sistem operasi yang lain. Miss tahunya cuma tiga itu. Kalau bawahnya, mana yang kelas, mana yang subkelas? Udah jelas ya. Ya, game itu kelas, subkelasnya game RPG. Selain game RPG, apalagi teman-teman contoh dari subkelasnya? Jenis-jenis game apa aja selain RPG? FPS, Miss. Ya, ada lagi? Adventure kan? Ya, boleh. Ada lagi? Ini ya, kan ini game komputer RPG, game mobile itu juga contoh, game platformer, game 3D, game 2D. Nah, banyak kan? Gitu ya. Contoh, ada yang bisa kasih contoh nggak selain ini? Hmm, ini aja yang sering teman-teman lihat. Mana yang kelas, mana yang subkelas? Ya, dari yang Miss tulis. Yang meja kelas, yang meja tulis subkelas. Betul, Fardan lagi ya. Yang lain, Miss takut yang lain bingung. Meja itu adalah kelasnya, meja tulis itu subkelas. Coba sebutkan subkelas lain selain meja tulis apalagi? Meja makan, Meja makan, apalagi? meja belajar, Iya, meja belajar. Hmm, meja biliar. meja biliar. Iya, banyak ya. Ya intinya jenis-jenis meja. Jadi meja tuh nama umumnya, kelasnya, subkelas tuh kayak cabangnya ya, jenis-jenisnya gitu. Oke, itu reviewnya ya, review awalnya. Nah, kalau kemarin kita belajar kelas sama objek. Kelas itu deskripsi umum, objek itu deskripsi yang lebih detail. Kalau ini kan deskripsinya cuma, oh mobil roda 4. Kalau ini kan banyak punya warna, punya fitur-fitur lain. Nah, ini namanya instance class ya. Ini namanya instance class, ini namanya kelas. Miss kirim di chat Zoom bagi yang lupa itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh lagi nih dari kelas dan subkelas. Nah, semua meja tulis adalah meja, berarti meja tulis itu termasuk ke meja.
Kalau naik lagi, semua meja adalah mebel. Semua kursi adalah mebel. Tuh. Contohnya, semua kucing adalah mamalia. Nah, berarti mamalia kelasnya, kucing subkelasnya. Gitu ya. Jadi itu dia naik bertingkat. Hmm, seperti itu. Oke, coba ini tuh ya contohnya ya. Em, super kelas ini kita kasih aja namanya kelas. Kelas turunan ini sub kelas. Perbedaannya apa? Kelas sama subkelas. Kalau subkelas itu bisa dikasih fitur atau metode tambahan gitu. Contohnya, kita punya kelas meja. Nah, subkelasnya kan bermacam-macam, meja tulis sama meja makan. Dari bentuk sama kegunaan kan beda ya, meja makan sama meja tulis atau meja belajar. Biasanya meja makan itu bulat karena kalau lagi makan kan kita nggak butuh space yang banyak. Terus adalah filosofinya kenapa meja makan tuh bulat supaya bisa agak berdekatan juga waktu makan bersama. Tapi kalau meja belajar biasanya kotak atau lebih besar karena dipakai menyimpan buku, ada raknya, ada lacinya. Coba meja makan, ada nggak lacinya? Buat apa kan? Nah, itu contohnya. Jadi setiap kelas turunan tuh punya fitur dan metode yang unik. Tuh. Oke, sekarang masuk ke game ya. Nah, Miss tanya nih, di sini ada dua kelas. Mana yang kelas utama, mana yang subkelas? Kelihatan ya? Boleh, mau bilang di chat juga boleh. Oh, mau ini kelasnya warrior, subkelasnya hero. Ayo, coba yang mana menurut teman-teman? Mana yang kelas, mana yang subkelas? Kelas warrior hero subkelasnya ini apa namanya kesehatan sama Nama kesehatan Arman ini propertinya, Danang, bukan. oh iya lupa. Apa ya? Kamu antara dua ini aja. Dua-duanya ya subkelas, Miss. Dua-duanya subkelas. Iya. Oke. Di kelas hero sama kelas warrior, mana yang punya tambahan? Yang warrior. Warrior. Berarti warrior subkelas atau kelas? Subkelas. Sub. Subkelas. Betul. Ini, nah, subkelas tuh punya fitur dan metode tambahan kan? Sama kayak ini. Dia punya fitur dan metode tambahan. Simpelnya gini, di game itu kan senjatanya beda-beda. Nggak tahu game apa ya. Mobile Legend kali ya, yang Miss tahu. Jadi setiap 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 hero, setiap apa sih namanya skin ya, itu kan punya punya metode menyerang yang beda-beda. Nah, maka karena itulah kita butuh subclass. Tapi intinya intinya sama kan, mereka bisa menyerang.
Tapi serangannya beda-beda. Ada yang pakai pedang, ada yang pakai panah, ada yang pakai magic. Oh, lagi habis lupa lagi udah lama main Mobile Legends. Nah, itulah gunanya subclass. Jadi kita bisa memodifikasi setiap pemain biar punya senjata atau serangan yang beda-beda gitu. Oke, itu ya. Nah, ini ciri kalau kita mau membuat subclass itu seperti ini. Jadi, kelas warrior di dalamnya ditulis kelas utamanya atau hero. Hero ini kan kelas utama, warrior ini kan subclass. Tuh, jadi kita menulisnya seperti ini. Oke, sekarang ini dulu teman-teman membuat kelas hero dan juga kelas warrior. Strukturnya seperti ini, tapi ini belum lengkap ya. Nanti ditambahin sendiri. Nah, print infonya kan cuma ada kesehatan sama armor. Nah, sementara ditulis dua aja, kesehatan sama armor. Sama ditambahin satu lagi nama. Namanya siapa? Name. Gitu. Oke, Miss contohin ya. Atau ini deh satu orang share screen untuk Miss jadikan contoh. Siapa mau share screen buat ngoding? Langsung aja. Nanti Miss bantu. Nah, kalau udah nanti kita share ke teman-teman kodenya. Buat kelas ini dulu. Hero sama warrior. Hmm, hmm, hmm. Kemarin izin ke toilet. Emil, boleh share screen Emil? Oke. Hmm, habis. Gitu, Mas. Ya, nah Emil tulis dulu yang kayak Miss kirim di chat. Ada kelas hero sama kelas warrior. Hmm, Teman-teman juga sambil menulis ya. Atau Nah, nanti kalau udah info Miss ya. Kita tulis dulu seperti di template teman-teman. Nanti next-nya kita kerjain bareng.
Udah, Miss. Oke, nah coba di zoom. Eh, Nah, kita lengkapi yang kelas warrior dulu ya, teman-teman. Nah, ini Emil close kuning-kuningnya, biar kelihatan. Nah, kita play. Oke, ya. Nah, ini kan di sini ada pahlawan, seorang ini muncul. Nah, ini adalah hello dari warrior. Jadi di sini ditulis print, printnya seperti ini, pahlawan baru. Kedalaman hutan. Nah, Sergio ini adalah namanya. Jadi kita tulis self.name. Gitu. Terus udah ya, udah. Oke, sekarang yang attack. Nah, ini Emil coba dulu. Kita mau lihat isinya attack gimana. Nah, ke atas. Ini isinya attack, betul. Nah, Richard itu self.name, sedangkan Sergio itu enemy-nya. Coba Emil buat printnya jadi seperti apa kalau gitu. Richard itu berasal dari self.name atau hero. Nah, self.name aja di sini, terus langsung teks selanjutnya. Koma, nah, tanpa rasa takut menerkam. Sergio, di sini kan ada dua parameter ya, self dan enemy. Berarti Sergio itu enemy.name. Oke. Udah, print baris pertama itu aja kan? Nah, lanjut baris kedua, hasil pertarungan untuk alat kesehatan kelas armor. Oke. Teman-teman sambil menyusun juga ya, boleh lihat dari share screen-nya Emil.
Nah, ini bisa dikasih jarak Emil antara kesatria dan enemy. Hmm, dikasih print slash n string. Biar teman-teman nggak bingung kalau yang atas tuh datanya hero, kesatria, yang bawah datanya enemy. Boleh gitu. Koma, kayaknya ada komanya setelah ini. Oke. Sudah ya, udah lengkap. eh Sekarang kita coba. Nah, mencobanya kita mau membuat instance ya di kelas. Kita taruh di kelas di area utama di luar kelas. Nah, kita buat yang naiknya dulu, kesatria dulu. Ambil buat ini Bentar. variabel. Yang ini ganti juga berarti. Ya. Oh iya, itu kan untuk enemy ya. Jadi ini nyawanya enemy, armornya enemy. Ini juga dikasih koma. Em, Tidak perlu, karena ini kan kelas utamanya ya. Jadi dia harusnya otomatis menyesuaikan sama data enemy. Lanjut, kita mau buat objek dulu, kesatria sama enemy. Kesatria dulu. Nah, cara membuatnya gini ya. Kesatria sama dengan... Nah, kita panggil kelasnya, subkelasnya warrior, buka tutup warrior. Nah, buka tutup kurung. Nah, ini diisi apa? Kita lihat init konstruktornya. Yang pertama name, berarti kita isi nama dalam string. Langsung nama kesatrianya. Siapa? Bebas kalau nama ya. Kalau di contoh Richard, nama kesatrianya. String. Eh. Yang kedua health atau nyawanya. Ini belum selesai. Setelah Richard, kita ngasih nyawanya. Ada nggak di contoh nyawanya Richard berapa? Ini. Nyawanya Richard 50. Nah, yang selanjutnya armor. Armornya 25. Nah, oke, gitu ya cara membuatnya. Sekarang buat untuk yang enemy. Enemy, betul. Kelasnya tetap sama ya, warrior. Lima sama nol, oke. Nah, kan kita udah bikin attack. Kita coba pasang attack-nya ya. Jadi kesatria attack lawan. Dot kesatria dot attack. Kita memanggil metode attack ya.
attack dalam kurung lawan. Nah, sebelum ini kan ada perkenalan dulu nih ya. Pahlawan baru seorang bla 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 bla. Nah, ini tuh adalah hello. Jadi kesatrianya hello dulu. Memanggil fungsi hello. Berarti sebelum attack, baris atas. Ya, boleh gitu. Dua baris yang berbeda ya. Hello dulu, bawahnya attack. Nah, coba kita play dulu, Emil. Nah, muncul ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kita buat itu dulu. Nah, oke. Di stop ya. Sekarang yang lain share screen semuanya. Habis ini gantian. Tadi kan Emil udah, habis ini gantian yang lain. Oke, silakan share. Miss, gak bisa share screen. Ayo, ayo share screen. Nah, Danang udah. Fadil, oke. Oke, lanjut ya, Danang dan Fadil. Nah, kode lengkapnya tadi juga ada Miss kirim, kode kerangkanya juga udah ya. Jadi tinggal dicoba. Miss kasih waktu 5 menit ya mengetiknya. Karena masih banyak yang lain. Vansa, Auni, Fardan, share screen. Rainar, share screen. Fadil, share screen. Oke, good job. Karena Miss kalau ada error dari yang lain, Miss bisa langsung. Oh, Reinar udah cepat. Bikin ininya, Reinar. Contohnya, bikin objeknya dulu. Kelasnya udah selesai kan? Oke, guys, good job. Sekarang,
Siapa yang udah berarti menjadi contoh yang kedua ya. Oke, Dana ngasih proses. Fardan ya habis ini ya. Fardan itu belum lengkap. Ini initnya, ntar dari atas dulu. Setelah def, coba kasih spasi. Nah, info. Itu def hello belum. Coba dilihat lagi ya. Kelasnya kita buat dua. Kelas hero sama warrior, Fardan. Yang kelas warrior belum. Mm-mm. Kansa masih kelas warrior, oke. Oke, 3 menit lagi ya. Kita mau bikin kelas dragon dan tambahan yang lain. Nama toko kesatrianya bebas. Iya, sebenarnya nyawa dan armornya juga bebas. Bebas teman-teman mau kasih berapa? Unlimited. Boleh. Yang bingung boleh ditanyakan ya. Memang kodenya agak banyak hari ini.
Oke, waktu habis ya. Kita next. Yang belum, hmm, nanti dilanjutkan lagi. Miss akan ini ya, pilih langsung orang yang share screen karena Miss mencari teman-teman yang udah gitu. Biar gampang. Oke, boleh di stop dulu kecuali Reinar. Reinar udah coba play gamenya. Aman, ada yang error nggak? Oh, ini nama kelasnya ya, Warrior. Warrior semua. Kita kan cuma punya dua kelas, Hero dan Warrior. Oh, kok dia nggak bisa ya, Mas? Oh ya, karena kita belum panggil pembukanya. Coba panggil kesatria dot pembuka. Buka tutup kurung. Nah, play. Nah, muncul kan. Boleh coba juga yang menyerangnya. Diginin, Mas. Ya, menyerang siapa? Kesatria. Oh, Jadi kita tulis kesatria di dalam kurungnya. Nah, coba. Nah, muncul ya. Jadi lawannya namanya ya, Mas. Brandu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut membuat yang lain ya, teman-teman. Ini Reinar yang share screen. Nah, kita ke soal dulu, Reinar. Kelas Hero. Program Super Kelas Hero dibuka. Oke. Di methodsnya ada apa aja? Ada apa namanya? In it. Ini udah ya. Ya, Mas. Terus, Habis itu ada print info. Sudah. mm-mm. Tingkat kesehatan dan keamanan armor. Nah, itu di print info, masuk ke print info. Setelah itu, Strike. check alive sama strike. Oh ya, Nah, cek live sama strike ya. kita buat yang check alive dulu. Jadi, di dalam kelas hero, kita tambahin fungsi check alive. Ditulis gimana, Miss? Dev. Dev, namanya samain aja kayak di sini. Dev check underscore. Alive. Nah, parameternya kita isi self aja. Oke. Kalau kita mau ngecek kesehatan, kita pakai variabel yang mana, Trainer? Kesehatan self.health ini, Miss. Self.health. Jadi kita ngeceknya jika nyawanya lebih dari 0 berarti masih hidup gitu. Pakai if, inget? Ya, Miss. Mm-mm. Sama dengan 0, Miss. Kita kan mau ngecek yang hidup, berarti lebih dari 0. Lebih dari 0. Nah, check alive nanti return-nya itu true atau false ya. Jadi, ini dibenerin dulu, Reynard. Ini kita pakai self. Jadi, if
self.health. Yang ini yang Rainer perbaiki. Lebih dari 0. Nah, kita return. Gini, Miss. Nah, kan masih hidup, berarti true. True, T-nya huruf besar. Nah, berarti sebaliknya else, berarti udah mati. Return lagi, Miss. Return, tapi False. oh iya, ini jangan sama dengan 0 ya, nanti dikiranya 0 masih hidup. Jadi lebih dari 0 aja. Oke, selesai gitu ya yang check alive. Sekarang yang satunya lagi, strike. Ini self, Miss. Hmm. Nah, kalau di strike itu kan nanti digunakan untuk menyerang ya. Jadi ada dua, self, hero itu sendiri sama enemy. Oke. Yang pertama, jadi ceritanya gini dulu ya teman-teman. Kalau menyerang itu dia akan menyerang armornya dulu, baru menyerang nyawanya. Jadi Uh, eh, kita langsung aja pakai enemy dot armor. Nah, dikurangi oleh pakai yang dikurangi sama power self dot power. power tadi apa tadi? Kebalik. Oh, self power ya? Mm-mm. Nah, power tuh kekuatan ya, kekuatan untuk menyerang. Nah, di sini powernya udah ada belum? Oh, belum, Miss. Berarti self dot power gitu, Miss. Ditambahin ya, teman-teman yang lain juga tambahin power di sini sama di sini. Oke, selanjutnya setelah diserang, hmm, nah setelah armornya habis, kita akan menyerang nyawanya. Jadi kita harus buat ini. Kita harus ngecek kapan armornya habis. Berarti Reiner tulis jika enemy armornya kurang dari 0. Oh, Tuh. sama dengan ya, Miss. Kurang dari 0. Oke. Nah, apa yang terjadi
Kita tambahkan Hmm. enemy.health ditambah dengan enemy.armor. Kita tambahkan supaya ini ya teman-teman, supaya rumusnya tuh nggak kita ubah-ubah. Tetap enemy armornya yang diserang. Enemy.health. Oh gimana Miss? Gimana Miss? Maaf. Enemy health. Nyawa enemy. Ini ya, coba Miss tulis. Enemy.health ditambah dengan armor, enemy armor. Oke, nah di bawahnya kita set ulang kalau enemy armornya sama dengan 0. Berarti as if ya Miss? Atau if aja? Trainer langsung tulis enemy.armor sama dengan 0. Oke, gitu ya. Dengan 0. Oke. Nah, di play dulu apa ada yang error, Trainer? Ini missing Miss katanya Miss. Power? Oh iya, di enemy yang di bawah tadi kan belum kita tambahin powernya yang kesatria. Oh ini ya? Boleh tambahin power di akhir. Kesatria dan lawan ya. Oh udah berjalan dengan baik Miss. Oke, ke soal lagi, Reiner. Apa ada lagi fungsi di kelas hero atau udah? Udah Miss. Udah boleh di Atau checklist. oh, berarti lanjut ke program ini ya Miss, kelas keturunan. Nomor 2. Nah, kelas warriornya kan udah. Sekarang kita buat yang kelas dragon. Berarti Reiner membuat kelas dragon. Sudah Miss. Kelas dragon ini juga ini ya, subkelas dari kelas hero. Jadi di dalamnya Reiner tambahin hero. Seperti ini. Oke, di dalamnya sekarang. Nah, di dalam kelas Dragon itu mirip sama kelas Warrior ya. Jadi kita copy aja dari kelas Warrior. Isinya sama dev pembuka sama dev menyerang. Reiner di copy aja isi dari kelas Warrior. Oh.
Oke, tapi kata-katanya ada yang beda ya. Nah, Renar sekarang buka programnya, kita ubah kata-katanya. Oke, ya. Ini iya aja, Miss. Iya dulu. Nah, stop. Nah, kalau yang melawan dragon itu kata-katanya beda ya. Coba Renar lihat yang ini. Nah, berarti pembuka di kelas dragon, Renar ubah seperti itu pembukanya. Pahlawan baru, naga ganas turun dari langit. Nah, Dragon tuh namanya, self dot name-nya. Berarti Taruh tengah-tengah. Turun dari langit. maksud Oke. Menyerangnya juga beda. Coba Reiner lihat bawahnya, disesuaikan ya. Atau sama ya? oh oke oke sorry. Kayaknya Oh iya sama sih Miss. hasil bertaruh. Oh iya, sama ya. Jadi yang diubah cuma pembukanya aja. Oke, sudah itu dulu. Ntar Miss screenshot dulu. Oke, itu dulu. Thank you, Reinar dan Emil ya. Sekarang waktunya teman-teman yang mengerjakan. Oke, boleh Ini di stop. stop Miss. Mm-mm. Sama dicoba-coba boleh. Dan yang lain sekarang share ya. Oke, tadi udah Miss kirim juga detail perubahan. Adil udah. Oh, lagi kelas Dragon. Oke.
Yang lain boleh share ya. Kelas Dragon isinya mirip sama kelas Warrior, tapi diganti naga. Ini Danang buatnya di luar kelas ya. Ini dikasih koma. Banyak ya. Oke. Setelah Rubert tuh dikasih koma. W-nya besar atau kecil? Oke, kalau Fardan sekarang bikin kelas Dragon ya. Sama kelas Hero ada tambahan dua ya, tambahan dua metode. Danang udah ditambahin belum dua metode di kelas Hero? Ini kan Nus, power? Oh, bukan. Oh iya, betul-betul. Oke, udah. Oke, habis ini Danang ya yang menjadi contoh. Dua menit lagi.
Ntar misalnya ambil mouse dulu, Miss. Gak enak nggak pakai mouse. Boleh. Dikit lagi guys, sekitar 20 kok baris lagi. Nah, kita mau bikin yang game loop itu, yang nomor 3. Game loop. Ada yang error nggak guys waktu di play? Kalau ada error boleh bilang ya. Oke, hilang, Miss. Udah ini aja. Oke, yang lain boleh stop. Kita mau melengkapi gamenya. Semuanya stop kecuali dana. Oke, nah kita udah selesai sebenarnya kelasnya ya. Kita tinggal bikin awalannya. Gitu. Nanti sambil dilanjutin ya, Auni. Karena waktu kita nggak cukup kalau menunggu selesai semua. Oke. Nah, kita mau melengkapi gamenya biar sama persis kayak di contoh soal. Berarti Danang harus lihat dulu contohnya gimana di soal. Yang ini yang di atas, pelajari cara kerja program. Nah, stop. Nah, di awal udah ada kayak gini. Punya kalian belum kan? Nah, coba Danang buat kayak gitu. Print biasa ya itu. Sama input. Print Di, dulu. di bawah apa di atas, Miss? Betul di situ. Baris Oh, 52 ya. Inputnya itu dari yang ini aja. Print dulu. Print. Mematikan. Apakah Anda itu juga print? Apakah Anda siap untuk pergi ke sana? Kalau terlalu kanan di enter nggak apa-apa.
biar nggak terlalu kanan. Nah, error ya jadinya ya. Boleh dari samping aja deh. Apakah Anda siap untuk pergi ke sana melawan musuh? Waktu kita tinggal 10 menit, teman-teman. Ini masih banyak sebenarnya. Yes or no. Nah, terus kan muncul input ya. Nah, input ini kosong aja, Danang. Input kosong gitu, nggak ada pertanyaannya. Iya, boleh gitu. Tapi dikasih variabel depannya input. Oke, nah. Terus kalau kita ngomong ya, apa yang terjadi, Danang, di program? Mulai. Kayak gimana tampilannya? Nah, boleh langsung dibuat. Apa Miss? Kita lihat di programnya. Nah, coba Danang klik iya. Nah, muncul teks ini dulu. Biarkan pertarungan dimulai. Nah, ini kan ada yes dan no. Kita butuh bantuan ini ya. Eh, variabel boolean. Jadi kalau dia jawab yes, Danang buat variabel play kasih nilai true. Taruh sini. Gimana Miss? Buat variabel play, Harus saya lupa lagi variabel play gimana. tulis aja play, kasih nilai true, sama dengan true. Nah, artinya gamenya mulai gitu loh. Nah, kalau else, berarti kan dia jawab tidak. Else, nah, else berarti play-nya sebaliknya. Karena dia nggak mau bermain. Oke, coba dulu. Bekerja tidak programnya. Ada yang tahu ini errornya kenapa? Ya, good. Ya, oh, yes. Ya aja ya. Ya. Karena kita bilangnya ya atau tidak. Nah, kalau tidak, ini kok biar ada spasinya dikasih ini. Danang ditaruh di mana? Baru pernah nanya di mana Miss? Di sini setelah bilang yes or no.
slash n. Di dalam Ih, eh, di dalam petik Miss kebalik slashnya yang satunya yang bentuknya gini. Ya, tadi setelahnya tidak, tapi di dalam petik. Nah, slash n. Apa itu? Nah, sama di setelah pertarungan dimulai. Coba sih, bisa nggak? eh, Ya, oke. Terus setelah itu ngapain lagi di program? Muncul ini. Nah, oke. Nah, ini. Nah, ini yang lawan Danang hapus dulu. Ya, waktunya 8.36 ya, teman-teman ya. Biar muncul itu, wait. Kan tadi kita bikin variabel play. Nah, sekarang kita mau buat loop game, jadi gamenya akan terus berjalan kalau kita bilang ya. Jadi Danang buat loop while di bawah sini, while. yang crack berarti juga dihapus ya, Miss? Oh, biarin dulu. While play. While play selama gamenya bermain sama dengan titik dua. Titik dua. Nah, baru kita munculin tadi tulisan pahlawan baru. Ini tuh dari Hello, Dev Hello. Berarti di situ naik dot hello. Nah, habis itu ada pertanyaan hello-nya. Buka tutup kurung. Terus ini dari mana? Ini, Miss. Ini ya tadi. Fungsi apa, ayo? Self health sama self armor. Ya, fungsinya dev apa? Pakai dev ya, Miss? Ini kan ngeprint tingkat kesehatan sama armor. Nah, itu pakai yang print info. Di print infonya dipasang ke naik. Gimana sih? Saya lupa, Miss. Sama kayak ini. Naik, tulis baru di bawahnya itu naik, naik dulu dot print info. Oh iya, saya lupa. Dalam kurung. Hmm, nggak ada sih isinya. Langsung bikin yang pertanyaannya, bergabunglah dalam pertarungan ya atau tidak. Input ini ya.
Oke, Reiner. Ini dikasih variabel depannya. Oh iya. Pertarungan. Apa ya, Farid? Attack boleh. Is attack. Apakah bertarung? Game boleh. Nah, belum ya. Kita bikin if-nya dulu. If ya, maksudnya kalau kita mau bergabung ke pertarungan. If game sama dengan ya. Kalau di contoh apa yang terjadi? Nah, kita panggil fungsi attack. Berarti naik attack. Nah, attack siapa? Tadi dihapus ya. Tadi berarti buat lagi danang untuk musuhnya. Hmm, buka Jadi tutup. atau gini, Mas. Coba dulu. Lah, pas saya kurangin ini. Plus sama dengan. Nah, ya, ya. Nah, attack deh, Robert, Ini kok attack. ada PN sih? Slash n. Oh, slashnya tuh yang ini ya, yang bentuknya. Saya kagak ngeliat, Mas. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Lah, Eh, lah. petik-petik buka tutupnya. Nah, coba Danang ke bawah. Miss mau screenshot dulu kodenya. Oke, sudah. Nah, oh waktunya habis, jadi kita kasih 5 menit aja tambahannya. Yang error-error boleh share screen, Miss bantu menyelesaikan errornya. Auni katanya error boleh share screen. Cuma dinyalakan kameranya ya teman-teman, habis ini mau dokumentasi. In object is not callable. Baris berapa? 58. Satria dot lawan. Satria dot attack lawan. Attack. Coba di play lagi. Oh nih. Sama di agak zoom bisa nggak? Biar kelihatan jelas. int object. Hah? Attack-nya mana? Fungsi def attack. Oke. So,
Enemy armor, enemy hold, enemy name, nama Richard. Harusnya kan itu ini ya, kelas dev attack. Oh, ini kamu kurang sejajar kurang menulisnya salah. Dev itu sejajar dengan yang lain. Iya, dibenerin yang lain ya. Yang lain juga. Kalau enggak nanti tetap errornya. Oke, kita lihat lagi. Hasil pertarungan untuk coba lawannya dihapus attack-nya. Hmm, play. Si errornya bukan di situ. Attack-nya dihapus semua. Ini koma atau apa ya, Auni? Kecil banget layarnya, Miss nggak kelihatan. Agak ke bawah, bawah. Hop, nah ini apa? Oke, tulis lagi attack-nya. Sepertinya gara-gara itu ya. Ini lawannya ditulis. Oke, masih error. Kesatria. Ada lagi mungkin yang koma jadi titik. Nggak ada. Nanti Auni kirim kodenya ke Miss ya. Ke WA boleh. Nanti Miss cek dari sini. Di kontrol A, copy, terus kirim dari WA. Miss cek dari sini nanti. Ada lagi yang error? Mau ngulang. Yes. Mau ngulang ya. Kenapa Fadil? Kok ngulang ya? Iya, well-nya gimana? Lihat. Tunggu. Bisa. Dia kan mengulang terus selama play, while play. Ini aja. Tunggu. Oh, startnya udah ngurang. Oh, strike-nya nggak ngurang. Iya, karena belum dipasang. Coba ke bawah. Nah, selain attack, dia juga strike. Prajurit dot strike lawan. Oh, nah, Miss. Boleh. Ini cara berhentinya gimana ya, lupa.
Cara berhentinya sebenarnya ada caranya, cuma ini, belum kita buat. Jadi tuh nanti pakai itu check alive. If check Import. alive-nya false gitu. Ya, sisa kodenya Miss kirim di WA ya, biar teman-teman bisa belajar. Nanti kalau ada yang bingung ditanyain aja. Tapi Miss mau lengkapi dulu penjelasannya, jadi nggak bisa langsung dikirim. Di sinilah 10 menitan. Berarti Gitu ini ya. prakteknya nanti ya berarti. Mm-mm. Oke. Saya mau melanjutkan sampai jam 10 nanti ya kelasnya. Oke, dokumentasi dulu. Ini aja dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Sudah. Yang mau mengerjakan tunggu aja 10 menitan Miss kirim nanti contohnya. Oke, gitu aja kelas hari ini. Minggu depan, oh wait, minggu depan masuk. Iya, eh tanggal 28 minggu depan masih masuk ya kelas. Gak libur. Dan minggu depan kita membuat ini, game clicker. Ini. Ya, jadi mulai ada warna-warna lagi ya. Jadi yang game tadi teman-teman harus selesaikan di rumah biar minggu depan bisa buat ini. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Semoga tetap semangat karena habis ini kita membuat game yang seru buat dimainkan ya, nggak boring kayak yang biasanya. Oke, kita akhiri kelas hari ini. See you next week and good night. Bye-bye.